Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahrani Matumala dari kelas Manajemen H dengan NIM 3402190246. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dan menjelaskan materi tentang menghitung frekuensi dan validitas instrumen. Pengelolaan data, penelitian, dan Excel. Sebelum saya lanjut kepada materi yang akan saya selesaikan, saya akan menjelaskan arti dari frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Untuk memperoleh hasil frekuensi yang kita maksud, bisa digunakan dengan rumus CONIF. Sini kita lihat rumus CONIF. Selanjutnya kita bisa lihat ke bawah. Cara pengerjaan di sini dengan rumus CONIF. Selanjutnya, saya akan menjelaskan, yaitu menghitung validitas instrumen. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Kriteria yang ditetapkan adalah 0,3 minimal. Untuk menghitung validitas instrumen digunakan rumus korelasi, yaitu mengkorelasikan tiap butir pertanyaan dengan skor total. Dapat dilakukan menggunakan rumus Pearson. Di sini kita bisa melihat cara pengerjaannya, rumus Pearson. Selanjutnya kita melanjutkan di pengerjaannya saja. Oke, di sini saya mengambil judul skripsi, yaitu kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung pengaruhnya terhadap jumlah pembeli. Penelitian pada 20 toko di Majalengka. Di sini terbagi menjadi 3 objek, yaitu X1, X2, dan Y1. Di sini kita bisa lihat dan ulangi ya. Judul dari skripsi ini yaitu kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung pengaruhnya terhadap jumlah pembeli. Di sini X1-nya yaitu kualitas pelayanan. Selanjutnya X2 yaitu jumlah pengunjung, serta yang ketiga yaitu Y1, jumlah pembeli. Sudah dinyatakan ya bahwa rentang skor analisis data dari Likert ada 5 nomor dengan skor 5, 4, 3, 2, 1. Skor yang paling besar yaitu 5, setuju, selalu, sangat positif, dan sangat baik. Skor 4, setuju, sering, positif, baik. Skor 3, ragu-ragu, kadang-kadang negatif atau tidak baik. Skor 2, tidak setuju, hampir tidak pernah, sangat negatif, dan sangat tidak baik. Skor 1, sangat tidak setuju, dan bahkan tidak pernah. Selanjutnya yaitu dari kualitas pelayanan, X1, kita bisa lihat ya. Saya sebelumnya sudah membuat tabel dan sudah bisa kita lihat di sini. Sudah dimasukkan skor-skor dari 20 rentetan orang yang telah melaksanakan skor ini dengan 10 pertanyaan. Di sini orang pertama dengan pertanyaan yang pertama yaitu skornya 5. Selanjutnya 4, 4, dan sampai pertanyaan yang ke-10 yaitu 4. Kita bisa lihat di sini orang yang ke-15 dengan pertanyaan pertama yaitu 5, 5, selanjutnya 5, 5, 5, dan pertanyaan ke-7 dia menjawab atau menskorkan 4. Kita bisa menjumlahkan terlebih dahulu dari total skornya.
Sebelum kita melihat rata-rata dari skor tersebut atau dari rentetan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan dan sudah dijawab atas setuju ataupun tidak setuju, sebelum kita melaksanakan atau menjumlahkan rata-rata, kita menjumlahkan total skor dari rentetan tersebut ya. Misalnya misalnya dari orang pertama. Kita bisa lihat di sini dan menggunakan rumus sum. Selanjutnya kita bisa lihat dari 1 sampai 10 pertanyaan. Nah, selanjutnya tutup. Dari orang pertama, total skornya yaitu 41. Kita bisa lihat dari orang kedua. Dari orang kedua yaitu 50 total skor. Tapi jika satu-satu itu sangat membuat waktu yang lama ya, kita cari jalan yang mudah dan cepat. Kita bisa blok semuanya, lalu kita auto sum. Nah, kita bisa lihat di sini total skor dari sini, selanjutnya dari jumlah di kualitas pelayanan yang X1 ini. Kita bisa lihat. Selanjutnya rata-rata. Rata-rata yaitu total skor dibagi 10. 4,10 atau 4,10. Kita bisa blok, lalu tarik ke bawah ya. Kita bisa lihat di sini. Selanjutnya kita cari tahu frekuensi. Tadi frekuensi kita bisa lihat dari buku Komputer Bisnis 2, yaitu rumusnya count if. Count if, buka kurung. Selanjutnya range. Kita bisa lihat di sini range. Count if, buka kurung, range dari orang pertama sampai 20. Selanjutnya kriteria. Ini jangan lupa dikunci agar bisa ditarik. Selanjutnya kriterianya ini 5. Kita kunci. Nah, kita bisa lihat ya di sini 12. Frekuensi. Kita tarik ke kanan. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Sampai sini. Selanjutnya kita jumlahkan melalui auto sum. Nah, di sini jumlahnya 20 sama semua, berarti kita sudah benar melakukan frekuensi atau melakukan jumlah frekuensi tersebut. Oke, kita bisa lanjut di uji validitas. Agar bisa dilihat kurang dari 0,3 atau lebih dari 0,3. Jika kurang dari 0,3, pertanyaan tersebut tidak valid. Tapi jika lebih dari 0,3, maka pertanyaan valid. Di sini saya sudah mencatatnya. Tadi uji validitas menggunakan person. Kurung array 1. Array 1 yang ini ya. Di sini kita bisa tarik. Selanjutnya array 2 yaitu total score. Jangan lupa untuk total score kita kunci. Tutup kurung.
hasilnya 0,8. Dari uji validitas ke-1, yaitu 0,8, maka pertanyaan valid. Selanjutnya kita bisa tarik. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini 0,3 juga, 0,35. Jadi lebih dari 0,3, maka bisa dikatakan ini semua valid. Kita tarik ke sini. Oke. Selanjutnya kita pindahkan ya ke tabel selanjutnya. Ke sini. Jangan langsung di Ctrl V, kita kasih spesial, values, and transpose. Nah, kita bisa lihat sini, maka keterangannya yaitu valid. Nah, ini semua valid. Dari X1, kualitas pelayanan, kita bisa melihat di sini semuanya valid. Selanjutnya yaitu jumlah pengunjung atau X2. Kita langsung kerjakan saja ya. Kita blok. Sudah, kita tarik. Kita ulangi saja. Kita blok terlebih dahulu. Nah, sudah. Kita sudah jumlahkan total skor dari jumlah pengunjung. Selanjutnya yaitu rata-rata. Total skor dibagi 10. 4,4. Kita tarik saja agar tidak membuang-buang waktu lebih lama. Nah, selanjutnya kita beralih ke frekuensi. Agar lebih besar. Frekuensi di sini jangan lupa rumusnya yaitu CONIF. CONIF buka kurung. Kita tarik ya. Nah, selanjutnya kita kunci. Nah, kita kunci selanjutnya frekuensi kriteria. Nah, tutup kurung. 5. Kita tarik. Selanjutnya kita jumlahkan. Berarti frekuensi, jumlah dari frekuensi tersebut 20. Bisa dikatakan benar. Selanjutnya, uji validitas. Person. Kekurung. Array 1. Oke. Titik koma. Selanjutnya array 2, yaitu total score. Lalu kita kunci. 4. 0,74. Bisa dilihat di sini valid. Kita ya, valid. Ini valid semuanya. Selanjutnya kita copy. Kita pindahkan ke tabel. Values and transpose.
Nah, kita bisa lihat di sini sama seperti kualitas pelayanan X1, di sini valid semua. Valid. Nah, oke, di sini keterangan. Selanjutnya, bisa lihat dari jumlah pengunjung juga, alhamdulillah semuanya valid. Jumlah pembeli, lanjut jumlah pembeli. Jumlah pembeli tadi sebelumnya saya sudah menjumlahkan di bawah sini ya, bukan total score, ini di bawah sini. Hasil dari ini semuanya. Kita blok kembali agar lihat auto sum. Selanjutnya rata-rata sama dengan total score dibagi 10. Nah, ini 10 dari sini ya. 3,6. Selanjutnya kita tarik. Nah, sudah terlihat frekuensi. Frekuensi di sini saya besarkan ya, agar bisa lihat. Frekuensi itu count if. Kita kurung range. Jangan lupa kita kunci. Selanjutnya kita lihat di sini kriteria. Nah, kriteria kita kunci F4. Nah, tutup kurung. Sini 8. Frekuensinya 8, kita tarik. Sini, lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita jumlahkan auto sum. Nah, di sini kita bisa lihat 20 kembali ya. Jadi, maka frekuensinya sudah benar. Jika ini 21, 22, atau 19 kurang dari 20 atau lebih dari 20, itu bisa dinyatakan salah. Karena dari survei tersebut, kita menggunakan 20 toko. Bisa dijelaskan dari judul skripsi yang ini, penelitian pada 20 toko di Majalengka. Nah, kita bisa lihat di sini 20 semua jumlahnya. Maka itu bisa dikatakan benar. Jika kurang dari 20 atau lebih dari 20, bagaimana kita survei atau melaksanakan kuesioner dari berapa toko? Misal 10 toko, jumlahnya harus 10. Jika 20 toko, maka jumlahnya juga harus 20. Selanjutnya, uji validitas menggunakan rumus Pearson. Kita kurung tabel array 1, yaitu dari sini. Array 1. Selanjutnya, total score. Nah, saya belum jelaskan dari sini, jika array 1, yang pertama bisa dinyatakan, bisa digunakan, yaitu menggunakan tabel yang pertama, nah yang ini. Selanjutnya, yang kedua, uji validitas yang kedua, kita bisa menggunakan tabel yang nomor 2, selanjutnya dengan total score. Yang ketiga dengan total score, yang keempat dengan total score. Nah, untuk menyita waktu agar tidak lebih lama, saya kunci selanjutnya agar kita bisa tarik langsung. Di sini lebih dari 0,3 semua, maka bisa dinyatakan semuanya valid. Valid. Kita bisa tarik semua karena ini valid semua. Jika tidak valid, tidak usah dikatakan valid ya. Kita copy, kita pindahkan ke tabel ini.
klik kanan, paste spesial, values, and transpose. Lalu keterangannya yaitu valid. Kita tarik. Nah, tidak terasa ini semuanya sudah selesai dari judul, dari penjelasan materi sebelumnya, lalu judul, X1 kualitas pelayanan, X2 jumlah pengunjung, serta Y1 jumlah pembeli, dan bisa dinyatakan semuanya valid. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya Fahrani Matul Mawala, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.